Pemerintah Kota Pontianak bergerak cepat menyelamatkan aset-aset budaya yang ada. Salah satunya mengajukan arsitektur Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak telah menyusun proposal dan mendaftarkan pengajuan yang dilengkapi data masjid yang didirikan pada tahun 1771 Masehi ini. Arsitektur masjid yang sebagian besar terbuat dari kayu belian atau kayu ulin khas Kalimantan dinilai memiliki kekhasan tersendiri. Salah satunya 6 buah tiang penyangga yang terbuat dari kayu ulin bulat. Pengajuan ini dilakukan agar arsitektur cagar budaya yang menjadi saksi berdirinya Kota Pontianak ini tidak diklaim oleh pihak maupun daerah lain. Kita coba untuk melegalkan atau mengajukan untuk menjadi warisan budaya tak benda. Karena di masjid itu sendiri ternyata ketika pembuatannya itu pada zamannya itu memiliki ciri khas tertentu yang sangat berbeda dengan kota-kota lain. Maka keciri khasan dari masjid itu sendiri kita ajukan untuk menjadi warisan budaya tak benda Kota Pontianak. Nah, di tahun 2001 ini kita ajukan itu, kita sudah mendaftarkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Berdasarkan data sejarah Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalbar, sejarah berdirinya Masjid Jami oleh Sultan Syarif Abdurrahman berawal dari bangunan berbentuk langgar. Dari awal yang berbentuk langgar, kemudian dipugar oleh Sultan Syarif Utsman tahun 1821 menjadi surau yang lebih megah dari semula, dengan atap 3 tingkat dan 4 penopang struktur atap yang disebut Sokoguru. Kemudian pada kepemimpinan Sultan Syarif Muhammad pada tahun 1872, direnovasi kembali dengan memperluas sisi barat dan ditambah tiang Sokoguru sebanyak 2 tiang, hingga total menjadi 6 tiang dan bagian atap ditambah 1 tingkat hingga menjadi total 4 tingkat. Masjid Jami terus mengalami perubahan bentuk hingga kini, termasuk dihilangkannya menara tinggi pada sisi Masjid Jami. Secara arsitektur, Masjid Jami dipengaruhi setidaknya 3 jenis arsitektur, yakni arsitektur lokal Kalimantan dan arsitektur Jawa, arsitektur Timur Tengah, dan arsitektur kolonial yang ditandai bentuk timpanium serta kaca warna-warni. Ya, ada tiga pengaruh ya dari Masjid Jami ini. Pertama, pengaruh lokal dulu ya. Jadi pengaruh lokal dilihat dari bahan dasarnya, yaitu dari menggunakan kayu belian. Kemudian catnya ya, itu warna kuning. Jadi diyakini sebagai warna yang sangat akan keagungan ya, warna kuning itu tempat yang suci dan agung ya, masjid dalam hal ini. Kemudian tiang Sokogurunya, tiang-tiang seperti yang ada di masjid-masjid kuno di Indonesia. Kemudian bentuk atap tumpang, pundat berundak, itu pengaruh dari arsitektur Jawa. Nah, kemudian yang kedua pengaruh dari Timur Tengah, yaitu motif kaligrafi di seluruh bagian masjid berupa inskripsi, ayat Al-Quran, dan lafal-lafal. Selain itu, arsitektur Masjid Jami Pontianak juga dibangun syarat akan makna filosofis, yakni 4 tingkat atap serta 4 menara kecil yang melambangkan 4 sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sementara itu, tiang Sokoguru sebanyak 6 buah melambangkan sifat keimanan atau rukun iman sebanyak 6 buah. Dan penggunaan warna kuning serta ornamen mahkota pada puncak mengandung syarat makna keagungan sebagai tempat yang suci dan agung. Hingga kini, Masjid Jami masih terus digunakan untuk kegiatan ibadah, bahkan menjadi salah satu destinasi wisata religi utama di Kota Pontianak. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak.